Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 yang beranggotakan Dian Ayu Lestari, Difatul Devi Oktavia, Lida Tasya Maulidia Ardi, dan Muhammad Zainul Salim. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai Islamisasi, integrasi Islam, dan psikologi. Apa sih Islamisasi pengetahuan? Islamisasi pengetahuan adalah sebuah proses pengambilan pemahaman ilmu pengetahuan yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam agar pemahaman ilmu pengetahuan yang menyimpang tadi itu dapat sesuai dan juga selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Terus apa sih pentingnya melakukan Islamisasi? Alasannya itu karena seorang muslim menelan mentah-mentah ilmu pengetahuan yang dibentuk dan juga dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan barat. Yang dimana seperti kita ketahui, ilmu dan kebudayaan barat itu sangat menyimpang dari ilmu dan juga kebudayaan berdasarkan atas Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya itu karena kemajuan budaya barat saat ini dibersamai oleh kemundurannya umat muslim yang membuat umat muslim itu tergoda dan juga berupaya untuk melakukan kegiatan kebarat-baratan, yaitu ketika seorang muslim yang beranggapan bahwa orang barat atau orang Eropa itu sangat modern dan keren dan merasa bahwa kita seorang muslim adalah suatu kaum yang terbelakang. Maka dari itu seorang muslim berusaha untuk menjadi modern agar seperti orang barat. Misalnya untuk zaman ini budaya orang barat itu yang suka meminum minuman keras dan juga pesta di bar, yang dimana sudah banyak orang dari negara timur atau negara yang mayoritasnya orang Islam mengikuti kebudayaan tersebut. Yang mana seperti kita ketahui bahwa minuman beralkohol itu adalah hukumnya haram. Contoh lainnya itu sudah banyaknya itu penyimpangan seksual seperti LGBT dan juga hubungan seksual yang secara terang-terangan dipublikasikan oleh kaum remaja saat ini. Yang mana hal tersebut adalah hal yang menyimpang dan juga hukumnya haram oleh agama Islam. Namun untuk saat ini, hal itu sebagai sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang negara mayoritas Islam tersebut. Maka dari itu perlunya dilakukan Islamisasi pengetahuan untuk melakukan pengembalian pemahaman bahwa minuman keras itu sangat bertentangan dengan kebudayaan Islam, bahwa LGBT dan juga hubungan seksual secara terang-terangan itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Nah, maka dari itu tujuan dari Islamisasi pengetahuan ini adalah untuk mewujudkan kemajuan peradaban yang Islami dan juga membangkitkan keterpurukan kondisi umat Islam di tengah-tengah akselerasi perkembangan kemajuan iptek. Nah, dengan adanya usaha gerakan Islamisasi pengetahuan ini, diharapkan problem dikotomi keilmuan antara ilmu agama dan juga ilmu modern dapat dipadukan dan juga dapat diberikan secara integral dalam proses pendidikan ataupun proses dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman kelompok saya. Ya baik, yang selanjutnya ada kelemahan psikologi yang kita pelajari. Yang pertama, untuk cara psikolog dalam memahami dan juga mendefinisikan manusia, itu seringkali tidak menggunakan unsur-unsur ketuhanan dalam ranah yang mereka seringkali lakukan itu dalam ranah manusia. Dan juga seakan itu tidak memiliki sebuah keterikatan serta tidak saling berhubungan. Lalu tolak ukur sering dilihat juga dari cara pandang yang berbeda, lalu struktur, dorongan, dan juga konsep dasar, serta motivasi dan tujuan hidup seorang manusia. Dan juga untuk kelemahan psikolog ini sudah sama-sama kita cari juga dari beberapa jurnal untuk mengetahui apa saja yang memang diresahkan teman-teman yang mempelajari
ilmu psikologi ini secara general kayak gitu. Mungkin selanjutnya, yang kedua di sini ada kelemahan pandangan dan juga metode yang digunakan itu terletak di dalam orisinalitas nilai dalam ajaran Islam. Karena beberapa psikolog Islam juga sempat meragukan sebuah cara yang bertujuan untuk membangun konsep yang didasari oleh psikologi Barat yang disertai dengan pandangan dari Islam, sehingga dapat menimbulkan sebuah masalah ataupun pertanyaan baru, yaitu apakah secara substansial pandangan yang mereka bangun sudah berdasarkan pemikiran Barat dan juga Islam, dan telah mencerminkan pandangan Islam yang sesungguhnya gitu. Jadi memang untuk cara yang dibangun oleh psikolog Barat ini juga ada perbedaan pandangan gitu dari psikolog Islam, yang mana mereka mempermasalahkan apakah ketika mereka sudah membangun sebuah pandangan dari yang psikolog Islam ini sudah sesuai dengan pemikiran juga dari psikolog Barat ataupun psikolog Islam kayak gitu, agar nantinya juga untuk ide membangun konsep agar sudah mewakilkan pemikiran Barat dan juga dari psikolog Islam kayak gitu. Mungkin bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi slide selanjutnya ada dalam fase apa sih psikolog muslim ini psikolog muslim saat ini. Jadi berdasarkan menurut Malik Badri, dia mempercayai bahwa perkembangan psikologi dan psikolog muslim itu dari proses masuknya ilmu psikologi hingga ke liang biawak atau ke dalam nilai-nilai Islam itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase terpesona, fase penerimaan, dan emansipasi. Nah, berdasarkan diskusi yang sudah kami lakukan, bahwa psikolog muslim berada di fase penerimaan. Kenapa? Karena menurut kami untuk fase terpesona di sini kan ketika psikolog muslim berhasil melewati fase terpesona dengan mulai adanya ide-ide atau dia mulai belajar nilai-nilai psikologi dari ilmu Barat, terus kemudian dia menerapkan nih fenomena kemudian teori-teori dari psikolog Barat itu kan yang dimaksud dengan fase terpesona. Nah, di fase penerimaan sendiri, namun karena beberapa teori dari psikolog Barat atau ilmu-ilmu psikologi dari Barat ini itu banyak yang bertentangan juga dengan nilai-nilai Islam, kan maka kita sebagai muslim nih, sebagai psikolog dengan title muslim, itu kan berarti harus cenderung mengembangkan memiliki kepribadian ganda, di mana kita sebagai penganut aliran psikologi Barat, tapi juga kita menjadi seorang muslim. Karena itu semakin lama kita adanya pengetahuan terkait psikologi Barat, kemudian kita menjadi seorang muslim harus mencari kebenaran terkait teori-teori yang emang kita gunakan ini sesuai nggak sih, dan sesuai kalau misalnya kita pakai apakah diperbolehkan dalam agama Islam itu sendiri gitu. Nah, fase penerimaan itu adalah fase di mana kita mulai mencari kebenaran dari teori-teori yang sudah kita anut dengan nilai-nilai Islam yang memang kita anut. Contohnya seperti teori Freud yang berkaitan terkait aspek kepribadian, itu kan terdapat aspek id, ego, dan superego. Kemudian kita menyamakan nih dengan nilai ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang jiwa atau an-nafs, di mana jiwa itu bisa mendorong seseorang dalam berbuat jahat, yaitu jiwa dalam an-nafs al-amarah dan jiwa
alamawah, yaitu jiwa yang melakukan suatu penilaian. Nah, karena itu fenomena yang dapat kita gunakan juga nih, karena di dalam fase penerimaan itu juga seperti adanya banyak perkumpulan atau mungkin studi literatur atau bahkan penelitian-penelitian terkait ilmu psikologi barat dengan konsep Islam sendiri. Contohnya seperti konsep psikoanalisa menurut teori Erik Erikson terhadap pendidikan anak usia dini dalam tinjauan pendidikan Islam, yang mana dilakukan oleh Tiara Emiliza pada tahun 2019. Dan alasan kenapa kita belum mencapai ke fase emansipasi itu karena dalam fase emansipasi itu artinya adalah suatu aliran di mana kita tuh sudah menyadari bahwa kedua aliran psikologi modern dan psikologi Islam itu tuh adalah mengandung konsep yang berbeda. Dan menurut kami sekarang tuh masih banyak juga psikolog yang masih menggunakan ideologi yang terpaku dengan ideologi ajaran dari psikologi barat itu sendiri. Silahkan dilanjutkan slide selanjutnya. Baik, sekarang itu kita membahas mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh psikolog muslim. Dari banyaknya penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya gitu mengenai perbandingan antara psikologi barat, psikologi Islam gitu dari zaman ke zaman, hal pertama yang perlu ditanamkan oleh psikolog muslim yakni harus dapat melakukan islamisasi terhadap konsep psikologi barat. Maka menurut Naqib Al-Attas, dia itu beliau mengatakan bahwa jika ingin melakukan islamisasi terhadap konsep psikologi barat, itu masukkanlah konsep kunci konsep terkait Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan, tetapi bisa menjadi ilmu cabang yang relevan terhadap masa kini. Terus juga dikatakan oleh Ismail Roji Al-Faruqi, apabila ingin melakukan islamisasi terhadap psikologi barat, maka dibutuhkannya pemberian ayat-ayat terhadap ilmu dan konsep psikologinya gitu. Adapun yang harus dilakukan oleh para psikolog muslim tentunya harus dapat melihat sejauh mana teori ataupun konsep ilmu psikologi barat dapat diimplementasikan kepada negara-negara ataupun masyarakat muslim agar menjadi ilmu psikologi yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Tuh. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, selain itu juga psikolog muslim itu harus mampu membuat konsep psikologi Islam yang efektif dengan matang sehingga tidak adanya proses similarisasi di dalamnya. Nah, ada beberapa pola gitu, ada 4 pola yang memang psikolog muslim tuh perlu dapat untuk bisa mengembangkan ilmu ataupun konsep psikologi Islam dengan cara melakukan pola pengkajian, yaitu yang pertama ada perumusan pandangan dunia terhadap Islam. Kenapa sih kok harus ada perumusan pandangan terhadap dunia Islam gitu? Karena ketika kita ingin ingin memiliki teori-teori psikologi Islam gitu kan, tentunya harus tahu dulu pandangan dunia terhadap Islam itu seperti apa, sehingga kita bisa dapat menemui teori-teori psikologi yang berbau Islam ataupun bisa relevan dengan Al-Quran dan hadis tentunya. Terus yang kedua ada perumusan teori spesifik. Kenapa sih kok harus ada perumusan teori spesifik? Karena ketika kita sudah tahu pandangan dunia terhadap Islam dan mengikuti Al-Quran dan hadis, tentunya banyak sekali hipotesa gitu ya, yang dimana harus bisa dispesifikin lagi supaya dapat menjadi sebuah teori. Terus yang ketiga perumusan metodologi. Tentu kalau kita ingin membuat sesuatu konsep-konsep terkait psikologi Islam harus ada metodologinya gitu supaya benar-benar teori ini dapat dilakukan dan memang benar jelas adanya gitu sesuai dengan penelitian gitu sehingga bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Terus yang keempat penyelenggaraan riset gitu. Nah,
Dari pola yang disebutkan di atas itu dapat disimpulkan dalam melakukan pola pengkajian teori ataupun konsep psikologi Islam, seorang psikolog muslim itu harus paham secara mendalam mengenai konsep Islam dalam memandang dunia dan penilaian Islam terhadap psikologi, sehingga membangun perspektif Islam dalam memandang psikologi modern. Bisa dilanjut slide-nya. Slide selanjutnya ini, integrasi apa sih yang tepat untuk dilakukan oleh para psikolog muslim? Di sini ada yang pertama similarisasi. Similarisasi itu apa? Itu menyamakan konsep-konsep ilmu sains dan ilmu Islam gitu, ataupun ilmu Al-Quran, walaupun belum tentu sebenarnya dua ilmu tersebut itu belum tentu sama gitu, tetapi disama-samakan gitu. Terus yang kedua ada paralelisasi. Paralelisasi itu memperjelas dan membenarkan ilmu Al-Quran tetapi dibantu oleh ilmu sains, sehingga menjadi kedua ilmu tersebut memiliki kesamaan konotasi tanpa menyamakan kedua ilmu tersebut. Terus yang ketiga ada komplementasi, yaitu menjelaskan ilmu Al-Quran dan ilmu sains untuk kedua ilmu ini saling memperkuat dan saling mengisi satu sama lain tanpa menghilangkan eksistensi dari kedua ilmu tersebut. Terus yang keempat itu ada komparasi, yaitu membandingkan antara si ilmu Al-Quran dan ilmu sains. Terus yang kelima itu ada induktifikasi, yaitu mencari bukti-bukti kekuasaan Allah gitu kan. Tetapi asumsi-asumsi dasarnya itu dari teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik, dilanjutkan pemikiran secara teoritis abstrak ke arah pemikiran metafisik. Kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip agama dan Al-Quran mengenai hal tersebut. Terus yang terakhir itu ada verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran-kebenaran Al-Quran dan hadis. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.